Bagus sih. Jadi bisa mengopen mind yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya kita nggak tahu situasi provinsi Papua kita tahu sekarang ternyata Papua. Siapa yang belum tahu Watchdog documentary? Atau mungkin kalian pernah menonton film berjudul Sexy Killer? Yang seksi-seksi itu loh. Ya, Watchdog documentary terkenal dengan film-film dokumenternya yang berani, tajam, dan selalu memberikan kita informasi mencengangkan tentang kondisi Indonesia mulai dari sisi hak asasi manusia, demokrasi, politik, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan lainnya. Serial film Demi 1% sudah menginjak di film ketiga yang dirilis oleh Watchdog bersama Greenpeace, Fraksi Rakyat Indonesia, dan Bersihkan Indonesia. Film ketiga dari serial Demi 1% ini bertajuk Sapu Hutan. Sebagai informasi, dua film sebelumnya bertajuk Karpet Merah Oligarki dan Wadas Waras. Pada film Karpet Merah Oligarki diuraikan bagaimana seluk-beluk dan kontroversi dari Omnibus Law atau salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah berakhir pemutaran film Sapu Hutan yang diadakan di Sumedang sama teman-teman Panti Baca Ceria gitu ya. Dan saya akan mengumpulkan beberapa testimoni dari filmnya gitu ya. Saya mulai dari teman saya dulu yang tadi juga memantik diskusinya. Jadi komentarnya atau apanya atau mungkin pesan atau apa? Secara film ya Watchdog gak pernah gagal lah ya dalam pembuatan film dokumenter, selalu bisa investigasi mendalam dan mengorek, memotret dengan jelas bagaimana kondisi untuk kasus ini di Papua gitu. Bagaimana masyarakat adat di Papua khususnya dalam memperjuangkan lingkungan hidupnya, wilayah adatnya, hutan adatnya dari kepentingan eksploitasi korporasi. Gitu sih Bang Jibril. Jadi dari film ini kita tahu bahwa di timur sana sedang terjadi, ya kita tahu juga eksploitasi kebun sawit sudah sangat marak di Indonesia ya, di Sumatera, di Kalimantan, sekarang mencoba masuk di tanah Papua gitu. Jadi ya menjadi urgensi tersendiri bagi kita untuk ini benteng hutan terakhir yang bisa diselamatkan dari Indonesia. Jangan sampai eksploitasi sawit terjadi lagi gitu di hutan Papua gitu mungkin. Jadi Watchdog berhasil memotret itu dan memberi kita peringatan gitu bahwa eksploitasi sawit itu nggak berhenti di Sumatera dan Kalimantan, tapi terus dari barat terus berjalan sampai ke timur Indonesia gitu. Bagus sih. Jadi bisa mengopen mind yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Yang tadinya kita nggak tahu situasi provinsi Papua kita tahu sekarang ternyata Papua tuh kayak seperti itu. Ternyata Papua tuh indah loh. Ternyata Papua tuh ada kota loh. Aku baru tahu banget. Ternyata Papua tuh aku baru tahu Papua tuh ternyata ada kota. Kirain Papua tuh hutan gitu. Tapi mirisnya ya itu dia. Aku lebih ke miris sih. Miris banget di saat orang-orang di sana sumber kehidupannya di hutan dan hutannya dibabat. Oh my god, kayak deg gitu loh. I think it's that. Aku harap stop aja sih untuk pembuatan lahan kelapa sawit itu. Karena kayaknya udah cukup. Dan tadi dilihat impactnya juga udah banyak banget gitu. Gak usah diperluas lagi deh, kasihan gitu kan. Sumber kehidupan orang sana tuh kan beda sama kita ya. Sumber kehidupan orang sana apalagi yang primitif pasti ke hutan, tapi kalau untuk kita sendiri kan enggak, kasihan. So berperi kemanusiaan aja sih. Oke. Thank you. Mantap. Angger mantap ya. Nah gimana? Jadi kita harus gimana? Kita sebagai netizen udah nonton Sapu Hutan terus gimana nih? Ya gitu-gitu aja sih kita mah ya. Harusnya mah nonton udah we. Oh udah. Pulang nih kebanyakan netizen gitu. Oh gitu.
gitulah pokoknya intinya mah. Ada Rusing komentar? Gusti ya. Ada komentar nggak? Ada. Apa? Ya melihat tadi tentang sapu hutan, sebenarnya permasalahan yang paling besar ya adalah permasalahan ekonomi antara government dan masyarakat adatnya. Di mana masyarakat adat hanya membutuhkan uang dan lahan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan pemerintah atau kaum kapitalis membutuhkan ya sebanyak-banyaknya yang bisa mereka dapat dari sana. Dan itu sebenarnya udah terjadi dari lama ya? Ya udah terjadi dari lama sebenarnya. Pokoknya mah ya gitulah, jangan begitu lain kali ya. Water boom guys. Harus menjaga porsinya gitu. Kalau mau ngebabat juga ya seperlunya aja. Iya. Jadi bisa menebang pohon tapi harus diganti lagi Iya. yang baru gitu. Iya. Artinya pola konsepnya jangan selalu linear seperti itu ya. Kita kayak bosan gitu lihat kebijakan gitu-gitu gitu. Monoton ya. Iya. Jadi gimana, siap buat 2023? Saya akan turut serta memajukan apalagi perkembangan anak muda zaman sekarang ya. Ketika mereka mendorong saya, nah saya akan terus di depan berbarengan dengan anak muda-muda ya, seperti ini kayak gitu. Tapi udah bikin baligo udah. Oh nanti diedit sama editor saya itu baliho. Di Videotron juga ada nanti tampilan-tampilan ya kayak apa ya, internal kayak nanti mungkin di New York Times Square mungkin ada juga, ada pasang di sini juga ya kayak gitu sih ya. Ketika ada dukungan ya pasti saya akan naik lah. Kemana? Coblos nomor 2. Oh belum mau ngecop lagi. Belum ngocok karena saya dikocok Pak. Dokumenter Sapu Hutan mengupas ancaman investasi perkebunan sawit besar-besaran terhadap benteng terakhir hutan Indonesia, yaitu hutan Papua, serta menguraikan korelasi permasalahan Papua dengan benang merah serial film Demi 1% sebelumnya. Nah, teman-teman, kalau belum nonton, teman-teman juga wajib nonton deh film-film sebelumnya.